memang orang penggemar batik gitu ya. Di dalam batik itu di situ muncul suatu seni yang ada di pembuatnya pasti. Kenapa bisa bercorak seperti itu? Dan yang pasti Indonesia ini saya pikir ada sesuatu yang berbeda dari negara-negara lain di mana itu adalah batik gitu. Kebetulan di rumah waktu saya kecil juga ibu saya kadang-kadang ngumpulin gitu. Tapi batiknya masih batik kuno gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu karena memang ternyata yang namanya UMKM terus mulai jalan gitu ya. Saya datanglah ke UMKM yang pembatik di Wonosobo. Nah, di situ saya melihat, oh batik Wonosobo seperti ini ya gitu. Ada pembatik yang memang salah satu klub pembatik gitu dari Wonosobo. Saya datang ke sana. Ternyata setelah saya lihat ke sana, oh iya ini hanya rumah. Di situ ada yang bisa batik, ada kelompok yang bikin batik. Setelah saya lihat motifnya, menurut saya sih tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan gitu. Yang harus diungkit dari Kabupaten Wonosobo. Wonosobo itu terkenal apanya sih gitu. Jadi kita harus galilah sesuatu yang ada di Wonosobo. Karena kalau kita melihat pembatik daerah lain, di situ mereka akan memunculkan kearifan lokalnya. Oh, misalnya Salatiga di sana ada batu. Oh ya udah dibikinlah batik bentuk batu. Di Demak oh ada jambu, ada blimbing dan lain-lain. Nah, bentuk itu. Nah, saya pikir di Wonosobo ada apa? Oh, di Wonosobo itu terkenal dengan dataran tinggi yang ada candi-candinya, diengnya dan sebagainya, ada karikanya. Sebatas itu yang baru diungkit untuk kearifan lokal Wonosobo. Nah, saya kan terus terang kok malu juga ya gitu. Kenapa nggak ada orang yang mau untuk bisa membawa ini keluar gitu? Sudahlah saya bikin sendiri dengan motif-motif yang kita buat dengan teman pelukis saya, dengan beliau Pak Kosimin. Jadi saya bela-belain lah datang ke Dieng, ngajakin pelukis, di situ kita belajar. Oh lihat bunga tuh kayak gini, lihat bunga kikuripan, lihat bunga kerisan tuh seperti ini. Bunga yang di Dieng yang namanya golden flower itu seperti ini, sampai seperti itunya, dan kita mencoba memfoto dan diterjemahkan dalam bentuk lukisan dan batik. Akhirnya konsep Wonosobo bisa keluar semua kearifan lokal coba kita keluarkan karena saya terus terang saya loyal kepada Wonosobo. Seperti ini nih, ini sebenarnya brand kita. Suasana di Dieng, nanti gambarnya itu ya. Suasana di Dieng dengan ada si Kunir, ya, Gunung Sindoro Sumbing beserta candinya, beserta plus suasana di si Kunir dengan di situ kita ngelihat ada banyak golden flower. Golden flower itu sebenarnya sesuatu yang biasa sekali, tapi kita harus ungkit. Karena bunga yang warnanya ungu, warnanya biru di kebun-kebun itu kan banyak sekali. Nah, itu pun tidak pernah diungkit yang namanya bunga golden flower. Nah, akhirnya kita jadikan brand untuk batik yang Nagari. Pembuatan proses batik itu pasti satu yang pertama akan kita buat adalah konsep gitu ya. Oh iya, saya konsepnya adalah lengger gitu. Ya sudah, berarti saya di situ akan bercerita tentang lengger beserta ubor rampenya. Jadi kami memang mengutip motif-motif ya, yang nggak tinggalin kearifan lokal di Wonosobo. Kami punya khusus nih. Ini pemetik karika, ini memang sebenarnya sudah saya hak ciptakan, tapi karena sekarang banyak teman yang ngikut-ngikut, ya ini khas pemetik karika, ya, petani karika. Ini petani karika, ini khas kami.
hak cipta, tetapi mungkin teman-teman juga bikin kayak gini tapi agak dikit-dikit beda beda-bedain dikit gitu ya. Ini khas ya. Kemudian untuk karika seperti itu ada daun, ada pemetiknya. Ini khas ya. Kemudian yang kedua, motif lengger. Motif lengger ini punya nih lengger ini lengger paling cakep ini. Ini gambar paling cakep, lengger Wonosobo ya. Terus kalau misalnya kita berbagai macam lengger, termasuk di jalannya ini lengger yang kakung, yang pria. Maaf ya, ini yang pria. Gitu. Terus yang saya pakai ini lengger wanitanya. Ya, jadi sebenarnya ini asik-asik aja, ini batik tulis yang kita modifkan aja ya. Inti gambar inti harus dibikin di dalam tema ya. Sudah dibikin tema, udah kita punya bayangan, kita punya konsep dalam bentuk blad, kertas ya, kertas gambar yang digambar. Kemudian ambil kain putih, kita blad gambar yang sudah ada, kita bikin polanya ya, sehingga kita nanti ada ketepatan pembuatan baju atau kain gitu. Selesai kemudian dicanting. Nah, sesudah itu, prosesnya akan sama ke belakang, kemudian diwarnai. Ya, diwarnai itu memang memakai ini kan memang kalau yang seperti ini memang masih dengan pewarna-pewarna yang bersifat kimia. Tetapi kami ada pewarna-pewarna yang bersifat tidak kimia, warna alam, namanya indigo. Jadi ini yang kita kembangkan juga. Supaya warna ini nggak hilang karena kena air sedikit aja pasti rusak gitu ya. Itu langsung kita nanti fiksasinya dengan water glass. Water glass itu ada bahan tersendiri yang isinya water glass, kemudian dioleskan di seluruh permukaan kain, kemudian kita jemur sebentar. Setelah dijemur, kemudian dibilas ya, dibilas. Harapan saya justru batik-batik yang seperti ini bisa sampai
go nasional, go internasional gitu loh, karena memang kadang-kadang motif yang seperti ini jarang ada. Yang ada ya yang rutin-rutin, klasik Solo, klasik ini, yang kayak gini belum. Jadi saya pengennya sih ini keluar tuh langsung orang lihat, oh iya yo, oh itu adanya di Wonosobo ya, nah gitu loh, yang kayak gitu itu. Orang datang ke Dieng, pariwisata terkenal, Dieng terkenal, tapi nggak ada yang bisa kita tampilin dalam bentuk batik gitu.